Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembahasan UP ya. Pada malam hari ini kita bersama Pak Ilmi. Malam hari ini di pertemuan terakhir RGS 14 dan 15. Besok kita ada tryout ya, Bapak Ibu. Bagaimana hari ini? Mulai ini ya, sudah unduh itu ya, Pak, teman-teman ini, Bapak Ibu, yang UP. Apa, Bu? Yang UP itu Aplikasi apa ya? ini? Ya, aplikasi sudah. Aplikasinya untuk UP ini lagi ya. Lihat lagi aplikasinya, diinstal atau belum. Terus untuk laptopnya sendiri dipersiapkan ya Ibu Bapak ya. Ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ini untuk kita rencana. Ini jadinya tanggal berapa, Bu? Yang UP? 25. Saya, Bu, tanggal 24. Ada yang 24. 24. Iya, sesi 1. Sesi 1. Nanti ini Pak Ilmi, Bapak Ibu peserta ini minta untuk doa bersama. Saya sudah ini sama Bapak ya. Di malam Kamis, Bu, Rabu malam Kamis bisa? Karena besok malam tidak bisa. Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah di malam Kamis ya, Rabu. Hari Rabu malam Kamis. Kalau boleh hari Kamis, Bu. Apa? Kamis malam. Sarah, kamu ini ya, Mak, Kak? Malam Jumat ya? Di Ya, malam iya. Jumat. Kalau kita menyesuaikan aja, Bu. Kalau di malam Jumat ada pengajian. Apa? Di malam Jumat ada pengajian. Ya. Nanti kan besok malam kan ada pembahasan soal lagi kan Pak Ilmi? Pembahasan untuk tryout ini kan? Ya, ada Bu, ada. Ada pembahasan soal. Ya, nanti kita tutup dengan doa bersama. Mungkin seperti itu ya Pak Ilmi ya? Ya. Jadi bisa kita laksanakan Kamisnya atau Jumat ya? Jumat. Ya. Saya bincangan lagi ya Bu ya? Bisa dilaksanakan berarti di malam Kamis atau di malam Jumat. Saya ini lagi ya, bicarakan lagi. Oh iya, Ya. Bu. Ini silakan Pak Ilmi untuk memulai. Saya serahkan pada Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi sudah membuka pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, keluarganya semuanya sehat ya, Bapak Ibu, diberikan kesehatan, kemudian kelancaran segala urusan, dan dikabulkan hajatnya yang terpenting ya. Amin, amin. Untuk bisa lulus UP maupun pretest Bapak Ibu. Yang UP ini mulai sekarang ini sepertinya sudah mulai gemetar ya. Biasanya kalau mendekati waktunya itu iya Pak, pas jadwal keluar grogi dan lain sebagainya. Jadi begini Bapak Ibu ya, tolong satu,
kuasai kata kuncinya. Ya kan? Yang pertama kuasai kata kunci, yang kedua perbanyak latihan, dan malam sebelum UP tidak boleh membuka soal. Itu nanti akan membingungkan Bapak Ibu semuanya. Jadi saran saya, kalau mau ujian itu malamnya tidak boleh belajar. Boleh belajar. Iya, malah kita Malamnya belajarnya tidak boleh nganu, Pak, belajar. sistem kebut. Lah sistem kebut itu akhirnya nanti bingung Bapak Ibu. Sistem SKS, sistem kebut semalam, Kebut semalam. itu jadinya tidak lulus Bapak Ibu. Halo apa, Dek? Yang bagus itu gimana? Yang bagus itu jadi sebelumnya itu sudah Halo WA ya, Dek ya. belajar. Jadi sebelumnya itu sudah belajar, kemudian malam itu kosongkan. Kalau bisa malam itu untuk berdoa, Bapak Ibu. Jadi malamnya itu untuk berdoa. Jangan ada lagi Bapak Ibu itu belajar yang berat-berat. Kenapa? Itu nanti akan memperkeruh pikiran Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi saran dari saya, tolong belajarnya itu, ini kan ada yang Sabtu ya, berarti kan ini masih hari Senin kan ya? Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu manfaatkan 4 hari itu. Manfaatkan untuk belajar. Jumatnya enggak usah. Jumat itu pakai refreshing, Bapak. Biar apa? Biar Bapak Ibu itu ketika ujian itu sudah merasa fresh, tidak ada beban. Kalau sistem SKS, wah itu kebanyakan yang tidak lulus itu sistem seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti pikiran itu tambah kalut, tambah takut, ada rasa deg-degan dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya sudah dipersiapkan itu otomatis Bapak Ibu semuanya itu akan siap dalam menghadapi kondisi apapun. Dan kalau sudah siap, malam itu harus sudah pasrah Bapak Ibu. Sudah pasrah, sudah ikhtiar benar-benar sudah kita laksanakan, jadi tinggal tawakalnya. Begitu intinya itu ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas IPA Bapak Ibu. Lah yang sering keluar itu adalah pernafasan. Ini yang sering tertukar biasanya ya. Izin bertanya sebentar Pak. Ya, silakan Bu. Sebenarnya belajar yang metode yang terbaik itu yang seperti apa ya Pak? Karena kan mungkin karena faktor usia juga barangkali ya Pak. Jadi kalau menghafal, kayak misal contohnya pernapasan dada, pernapasan perut, ini hafal nanti besoknya udah lupa lagi, besoknya udah lupa lagi. Apakah langkah baiknya kita belajar itu melalui soal-soal, jadi kita sambil dengan materi, atau yang terbaik itu bagaimana ya Pak? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali Bapak Ibu. Sebenarnya metode belajar itu macam-macam ya. Jadi yang terbaik gimana Pak? Yang terbaik itu sesuai dengan gaya belajar Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya itu enjoy dengan yang visual, ya pakai yang visual Bapak Ibu. Kalau enjoy-nya itu pakai yang hobinya itu membaca, ya membaca itu. Tapi dari sekian itu yang terpenting Bapak Ibu itu jangan lupa mencatat. Ini yang pengalaman dari saya sendiri itu sebelum UP itu saya itu sudah mencatat itu hampir 27 halaman. Catatan tangan. Kan katanya penyair itu ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan itu benar-benar kuat Bapak Ibu ya. Selain mendengarkan dari Zoom, melihat video, itu Bapak Ibu biar ilmunya itu terikat dengan kuat di kepala ya, di pikiran Bapak Ibu semuanya. Nah, maka harus ditulis Bapak Ibu. Saya dulu itu 27 halaman itu. Jadi oret-oretan, maksudnya itu ya in itu nanti in, oh berarti masuk, berarti terakhirnya nanti masuk. X
Berarti nanti keluar. Jadi saya tulis gitu ya. Saya tulis. Pokoknya inti-intinya saja Bapak Ibu yang ditulis itu. Jadi kalau di RGS itu kuasai kata kunci. Kalau Bapak Ibu itu menguasai kata kunci, otomatis soal apapun bisa terjawab karena Bapak Ibu sudah punya kuncinya. Lah yang terjadi itu kan membaca tapi tidak menemukan kata kunci. Lah itu yang repot. Akhirnya soal yang panjang pun tidak bisa jawab. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di RGS itu ditekankan pemahaman. Jadi kuasai kata kunci masing-masing. Misal kemarin itu kan teori belajar itu ya. Behavior itu apa? Oh, stimulus, respon. Ya itu. Jadi saya kata kunci itu. Misalkan nanti pernapasan ini akan saya jelaskan kata kuncinya ya. Nanti di sini ada kata kunci yang harus Bapak Ibu kuasai. Seperti ini nanti terakhirnya ya. Coba kita lihat ya. Nanti terakhirnya itu ada kata kuncinya di sini. Misal ini ya. Nah ini. Ini kan saya beri kata kunci. Inspirasi itu pasti apa Bapak Ibu? Pasti kontraksi, ya kan? Kontraksi. Kalau ekspirasi pasti relaksasi. Inspirasi itu selain kontraksi pasti udaranya Masuk. Ekspirasi relaksasi udaranya keluar. Nah, itu yang saya pegang teguh Bapak Ibu. Nah, pernapasan ini kan ada dua, ada dada, ada perut. Bedanya di mana? Ternyata setelah saya catat ya, itu bedanya di sini. Kalau dada itu otot antar tulang rusuk. Pasti urutan awalnya itu. Inspirasi pernapasan dada berarti apa? Otot antar tulang rusuk kontraksi. Ekspirasi pernapasan dada berarti apa? Otot antar tulang rusuk relaksasi. Jadi itu Bapak Ibu. Ini kata kuncinya. Makanya di RGS itu menekankan itu Bapak Ibu. Kuasai kata kunci, maka soal apapun Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Ini hanya contoh ya. Contoh kecil dari pembahasan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya awali ya. Atau ada lagi yang bertanya? Jadi paham ya? Jadi se-enjoy Bapak Ibu ya. Kalau senangnya itu nyimak video ya silakan. Halo Pak. Silakan. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Boleh bertanya Pak? Ya silakan. Sekarang ini masih membahas tentang itu nggak Pak? Antara ekologi, ekologi, etologi, karena itu membingungkan gitu. Masih atau mau kayak mana gitu Pak materinya? Masih boleh nggak bahas itu lagi gitu? Karena masih membingungkan gitu. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf. Oh ya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ada etologi, ada ekologi ya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kata kuncinya apa kemarin setelah saya berikan itu kata kuncinya? Kalau ekologi itu tentang lingkungan. Kalau etologi itu biologi. Betul sekali. Kan sudah terjawab. Kalau sudah tahu kata kuncinya pasti manusia itu bisa berkembang itu harus berinteraksi dengan lingkungan. Lah diem saja di rumah, kira-kira bisa berkembang apa enggak Bapak Ibu? Tidak bisa, karena kita harus interaksi dengan lingkungan lah. Interaksi dengan lingkungan itu namanya ekologi. Kalau etologi itu gimana? Kalau etologi itu yaitu perkembangan ditinjau dari segi biologi. Oh, anak usia 15 tahun itu sudah pubertas. Kalau pubertas itu berarti ciri-cirinya seperti ini. Itu berarti perkembangan secara biologi. Nah, paham ya Bapak Ibu? Dua itu ya. Ada lagi Pak, apa selain itu kalau nggak salah dia lebih tuh etologi. Psikoanalitis.
Ah ya, psikoanalitis. Psikoanalitis itu dari kepribadian, Bu. Ditinjau dari kepribadiannya. Nah, kalau di soal itu ada kepribadian, nah itu berarti Psikoanalitis. analitis, Ada emosi. lagi Pak, apa satu lagi ya lupa saya. Selain itu Belajar dan sosial Satunya kali ya, lagi belajar dan adalah sosial. kognitif. Ada Belajar kemudian secara perilaku sosial. dan belajar sosial. Kalau Sosial. perilaku dan belajar sosial itu ya seperti behavior, yaitu stimulus Stimulus respon. Kalau kognitif ya pemahaman. Ya kan? Proses. Biasa, ya kayak biasa. Iya. yang akomodasi asimilasi itu belajar sosial ya Pak ya? Akomodasi asimilasi itu teorinya Pease, Bu. Iya, biasa. Teorinya Pease. Memang yang pedagogik itu banyak keluar ya, pedagogik itu ya. Iya, betul. Apapun ada pedagogiknya. Jadi di situ itu membahas IPA tapi berkaitan dengan pedagogik. Pedagogik. Jadi asimilasi, akomodasi sudah saya beri kata kuncinya. Kalau asimilasi apa Bapak Ibu? Asimilasi apa Bapak Ibu? Awal-awal dia mengetahui, akomodasi setelah dia belajar mengetahui. Ya, jadi begini ya. Mudahnya itu seperti ini. Anak itu pertama kali kalau megang api itu gimana Bapak Ibu? Pertama kali dia megang api itu dipegang, panas. Akhirnya besok lagi ketika memegang api itu dia pasti apa Bapak? Menjauh kan ya? Sudah tahu rasanya. Karena sudah tahu rasanya menjauh lah, itu namanya asimilasi. Mengatakan bahwasanya asimilasi itu masih subjektif. Jadi dia itu berpikiran bahwasannya api itu pasti membahayakan. Nah, setelah berjalannya waktu dia lihat ibunya kok memasak menggunakan api. Oh, ternyata api itu tidak berbahaya. Ya kan? Jadi pengetahuan yang lama itu diganti dengan pengetahuan yang baru. Disesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Itu namanya akomodasi. Jadi akomodasi itu sudah berpandangan secara objektif. Kalau tadi itu asimilasi itu masih subjektif. Iya. Paham ya Bapak Ibu dari sini ya? Nah, ada anak itu yang gini, pokoknya segitiga itu ya sama sisi, kan gitu ya. Karena apa? Karena gurunya menerangkan pertama kali itu gitu loh. Lihat itu pokoknya bentuknya segitiga ya, dia mengatakan yaitu segitiga sama sisi. Padahal segitiga itu setelah ditelusuri itu ada sama kaki, ada siku-siku kan gitu ya Bapak Ibu lah. Setelah tahu bahwasanya itu sama kaki, siku-siku itu sudah akomodasi. Begitu. Berarti kalau asimilasi itu pengetahuan yang pertama kali kita terima gitu nih Bapak. Yang maksudnya yang masih apa ya? Kayak baru gitu. Baru. Kayak apa itu loh? Asli gitu ya sebelum kita mengenal yang lainnya gitu nggih Bapak? Iya, sebelum penyesuaian. Oh iya, sebelum penyesuaian. Kalau sudah penyesuaian itu berarti akomodasi. Kakak lo. Mama semua lo. Ya. Dengan konkret atau tidak konkret Pak? Kalau yang akomodasi itu akomodasi itu arah ke yang konkret berdasarkan pengetahuan yang sudah dia dapat. Iya, yang didapat itu disesuaikan dengan kondisi yang baru. Pengertian yang mana itu? Tadi kan yang lama itu kan api itu berbahaya kan gitu ya. Jadi setelah dia lihat lagi disesuaikan, oh ternyata tidak semua api itu berbahaya gitu. Ya. Jadi mudah kok Bapak Ibu ya. Antara asimilasi dan akomodasi itu kan mudah. Wes
kayak anak kecil ini loh Bapak Ibu. Kayak anak kecil itu setiap kali ada benda itu kan mesti dimakan ya. Iya, betul Ya, Pak. Iya, setelah pegang ada benda dimakan. kan mesti dimakan. Nah, Iya. setelah itu dia menyesuaikan. Oh, ternyata tidak semua benda itu bisa dimakan. Nah, itu berarti sudah mengalami Akomodasi. akomodasi. Begitu Iya. loh Bapak Ibu. Intinya itu. Oh. Kalau sama Bapak ya enak ya, maksudnya cepat bisa masuk. Nanti kalau sendiri itu kadang lupa lagi. Oh, gitu. Ya, ini Bu, belajar bersama. Iya. Baik, gimana Bapak Ibu? Ada lagi barangkali sebelum saya. Pak, mau nanya nih Pak. Kalau nggak salah saya ada soal kata tingkah laku dengan belajar sosial itu sama nggak Pak? Tingkah laku sama belajar sosial. Tingkah laku dan belajar sosial itu satu kesatuan, Bu. Perilaku. Kan ada psikoanalitis, perilaku dan belajar sosial, ya kan? Terus kognitif, etologis, dan ekologi. Nah, jadi yang itu sama, hampir sama ya, itu satu kesatuan itu. Sama ya Pak ya, antara belajar sosial dengan tingkah laku. Tingkah laku. Nanti kan perubahan tingkah laku itu kan. Kasih ya Pak. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Baik Bapak Ibu, kita ke IPA ya. IPA ini pernapasan atau respirasi ini sangat terkenal di IPA itu. Ya, sangat terkenal dan rata-rata soal UP itu tidak melewatkan ini gitu ya. Soalnya mengecohkan itu Pak biasanya. Ya, nah, biasanya itu diberi gambar seperti ini kan ya. Lah, namanya pernapasan itu apa Bapak Ibu? Kalau secara sederhananya itu kan berarti mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkan oksigen kan gitu ya? Iya. Ya. Memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu pernapasan Bapak Ibu. Ini maaf bisa dibesarkan Pak. Soalnya Pak. Kurang besar ini Bu. Ya kecil, aku enggak kelihatan. Oh. Ya. Ini sudah saat itu sudah bisa kelihatan. Sudah bisa kelihatan. Faktor U Pak, maklum Pak. Ini plusnya sudah 200. Oh ya, oke baik. Lah, pernapasan itu tadi fungsinya untuk apa sih Bapak Ibu? Fungsinya itu, fungsi pernapasan itu. Untuk mendapatkan energi. Untuk mendapatkan energi ya. Jadi untuk mendapatkan energi. Jadi tujuannya kita bernafas itu untuk mendapatkan energi Bapak Ibu. Kemudian nah ini ya, pernapasan itu ada dua Bapak Ibu. Ada pernapasan internal dan ada pernapasan eksternal. Respirasi internal dan respirasi eksternal. Kalau internal itu terjadinya di mana? Terjadinya di dalam sel. Selnya disebut dengan mitokondria ya, berlangsung di organ sel. Nah, kalau yang eksternal itu berhubungan dengan udara luar. Ya, berhubungan dengan udara luar. Ya. Kalau yang internal itu berlangsung pada organ sel yang disebut dengan mitokondria. Ya, ini biasanya di soal juga masuk ya. Jadi ini Bapak Ibu yang warna merah ini ya. Jadi respirasi internal itu terjadinya di mana? Di organ sel yang disebut dengan mitokondria. Kalau eksternal itu berhubungan dengan udara luar. Nah, inspirasi ekspirasi itu termasuk ke dalam udara luar. Jadi eksternal ya. Eksternal ini kan. Kalau kita lihat saja seperti ini kira-kira bisa tanpa ada tulisan bawah kira-kira bisa menebak Bapak Ibu. Ini pernapasan apa kalau seperti ini? Itu apa ya? Dada, Pak. Pernapasan dada. Maksudnya kalau kita lihat dari panahnya ini loh. Internal.
Oh, internal. Udara masuk internal. Inspirasi ya. Inspirasi ya. Bukan internal ya, inspirasi. Kalau udaranya keluar seperti ini Bapak Ibu, tandanya seperti ini berarti ekspirasi. Kalau terjadi inspirasi itu pasti diafragmanya apa Bapak Ibu? Melengkung. Datar Pak. Kontraksi. Maksudnya kontraksi apa relaksasi gitu. Kontraksi. Kontraksi. Jadi kalau kita lihat di sini kan diafragmanya berkontraksi. Ya. Kalau ekspirasi, relaksasi. Darahnya keluar berarti dia bergerak naik, ya kan? Kalau bergerak naik itu berarti melengkung apa mendatar, Bapak Ibu? Melengkung, ya, melengkung. Nah, kalau inspirasi itu berarti dia kan kontraksi, ya, kemudian diafragmanya itu mendatar. Kalau ekspirasi itu diafragmanya melengkung. Nah, di soal itu Bapak Ibu, itu biasanya tidak ada tulisannya seperti ini. Cuman ada panahnya. Ini kalau panahnya masuk, itu berarti diafragmanya itu panahnya ke bawah. Ingat-ingat Bapak Ibu, kalau ini masuk, ya, ini panahnya masuk seperti ini, diafragmanya ke bawah. Artinya diafragmanya mendatar. Kalau dia keluar seperti ini, berarti masuk yang diafragmanya itu naik ke atas atau melengkung. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Paham Pak. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat. Fase inspirasi pasti ini kan pernapasan perut ini. Pernapasan perut berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Diafragma. Pasti urutan pertamanya otot diafragma. Otot diafragmanya kontraksi. Kalau kontraksi berarti diafragmanya mendatar. Akibatnya apa Bapak Ibu? Tekanan dadanya membesar atau mendatar. Akibatnya tekanan darah dari luar masuk membawa oksigen. Nah, berarti kontraksi berarti nanti terakhirnya udara dari luar masuk. Nah, kalau ekspirasi pasti diafragmanya relaksasi. Nah, diafragmanya kalau relaksasi itu melengkung atau terangkat. Rongga dada mengecil. Nah, baru terakhirnya itu udaranya keluar. Nah, coba saya beri yang panah saja biar mudah Bapak Ibu. Ini lihat untuk urutannya ini. Nah, agar bisa membedakan Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, pernapasan dada tadi berhubungan dengan otot antar tulang. Itu pasti urutan pertamanya itu kalau pernapasan dada. Ilmi mohon maaf masih kurang besar Pak. Kurang besar Bu. Udah besar Pak, cuma tergantung ibunya. Apa HP enggak pakai laptopnya dipakai anak itu. Ada caranya Bu, ada ilmunya kalau pakai HP itu. HP-nya itu ditekan ini 2 jari terus dilebarkan. Oh ya ya. Bisa Bu ya. Ditekan 2 jari terus dilebarkan gini pakai jari. Iya, sudah lebar. Ya sudah. Terima kasih. Seperti itu Bu, ada ilmunya ya. Jadi memang kalau udah tahu ilmunya kayaknya sulit, tapi kalau sudah tahu ilmunya mudah seperti ini. Itu biasanya kalau foto ambil jarak jauh biasanya itu, tapi kalau tulisan kan belum tahu baru ini.
Oke, baik. Saya tanya sekali lagi biar ini pemahamannya kuat. Pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk. Kalau perut melibatkan apa? Diafragma. Oke, baik. Inspirasi itu pasti kontraksi. Ekspirasi itu pasti relaksasi. Nah, coba kita lihat. Ini sebenarnya dihafalkan satu saja sudah hafal bawahnya. Karena bawahnya itu kebalikannya ya. Nih, pernapasan dada, inspirasi, otot antar tulang rusuk, kontraksi, volume rongga dada Besar. kanan rongga dada mengecil, udaranya masuk. Ekspirasi pasti kebalikannya yang atas. Jadi ngapalkannya yang mana? Silakan hafalkan yang atas saja, pasti yang bawah hafal. Tapi yang biasanya kebalikannya. Pak Ilmi, kalau di soal ujian biasanya kan pilihannya daurut misalnya otot untuk tulang rusuk, tetapi tekanan rongga dada baru apa nanti udara masuk. Disuruh mengurutkan ya Bu ya. Nah, jadi di situ diajak terus disuruh mengurutkan. Ya. Caranya gimana kalau disuruh mengurutkan seperti itu? Diacak susunannya kemudian disuruh mengurutkan. Bapak Ibu cari otot antar tulang rusuk. Itu pasti urutannya pertama. Iya, otot antar tulang rusuk kontraksi. Oh, itu pasti pertama. Terakhirnya apa? Langsung aja. Udara masuk. Berarti yang lainnya itu tengah-tengah. Itu caranya. Kalau saya seperti itu, Bapak Ibu. Oh, mudah-mudahan Pak bisa masuknya seperti itulah ya Allah. Nah, ini atas bawah ya. Pernapasan dada dan perut itu sama. Kalau inspirasi pasti kontraksi. Ya. Pasti kontraksi. Sama ini ya. Diafragmanya di diafragma sama otot antar tulang. Baru ini yang keduanya ini ya, keduanya datar, volume rongga dada membesar, tekanan di paru-paru mengecil, sama kan? Tekanannya mengecil, baru habis itu udaranya masuk. Jadi volumenya membesar, tekanannya mengecil, udaranya itu kontraksi keluar masuk. Kalau in kontraksi masuk. Kalau eksplorasi, inspirasi, kontraksi, inspirasi, relaksasi. Inspirasi udara masuk, ekspirasi udara keluar. Pak Irmi, kalau seandainya yang kita hafalkan hanya fase inspirasi, kontraksi, udara masuk, itu udah cukup belum tuh Pak? Oh, enggak cukup Bu, enggak cukup. Jadi paling enggak itu dihafalkan 2, inspirasi kontraksi masuk, ekspirasi relaksasi keluar. Nah, itu paling enggak itu Bapak. Enggak, maksudnya ininya nih enggak perlu nih Pak, yang volume rongga dada membesar itu kita kesampingkan. Jadi kita ambil yang inspirasi, kontraksi, udara masuk. Itunya aja Pak gitu maksudnya. Dada membesar. Soalnya kan kalau kebanyakan nanti begitu nggak soal ngeblank lupa. Nah, coba sekarang ini kan ada satu soal. Ini soal real ini ya. Soal real ini. Ayo silakan. B. Pada saat menarik Pak. udara membesar masukin. Tekanan udara mengecil. Tekanan udara mengecil diafragma kontraksi. Tekanan udara membesar. Kalau inspirasi kontraksi. B, Pak. Yang mana Bapak Ibu? B, Pak. Tekanan udara mengecil diafragma Soal ini kita lihat tanda panahnya ya. Masuk. Tanda panahnya ini masuk ataukah keluar? Masuk. Tanda panahnya masuk. Kalau tanda panahnya masuk berarti Inspirasi. Inspirasi.
Masuk itu inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi. Inspirasi, Pak. Nah, inspirasi maka pasti hubungannya dengan kontraksi. Kita lihat yang kontraksi itu ada 2 ya di sini ya. D sama D. Ojo mbak duit kok gitu. Saulan aku pegawai di. Halo, ada sponsor sepertinya ya, enggak apa-apa. Aduh, pada dimut. Lika-liku kehidupan, enggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Jadi yang kontraksi di sini ada 2. Sekarang tinggal kata kuncinya itu udaranya mengecil, tekanan udaranya membesar. Yang mana kira-kira antara yang B dan D? B, Bapak. Kecil. Nah, Tekanan udara mengecil. baru habis itu keluar. Diafragma kontraksi. Tekanan udaranya mengecil ya. Nah, ini kan tekanannya mengecil baru udaranya masuk ya. Nah, maka jawabannya apa Bapak Ibu? B. Adalah B. Ini kalau enggak paham Bapak Ibu ya jelas. Wes banyak salahnya lah kalau enggak paham. Jadi yang Aduh ya, mau ketemu kontraksinya tapi mengecil dan membesarnya itu terkecoh. Jadi gini Bu, kalau inspirasi itu pasti tekanan udaranya mengecil Bu. Oh gitu. Ya, kalau sudah mengecil baru bisa masuk. Gitu. Ya, jadi ingat-ingat itu. Kontraksi itu tekanan udaranya pasti mengecil. Inspirasi. Kontraksi itu tekanan udaranya pasti mengecil, baru dia masuk. Baru udaranya masuk. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi pasti panahnya ke bawah ya. Ya. Iya, Pak. Ini apa Iya, ini? Pak. Diafragma kan? Iya. Panahnya ke bawah ya. Nah, itu berarti jelas ini berarti inspirasi. Inspirasi kontraksi. Nah, ini kok diafragma berarti pernapasan apa ini kira-kira? Perut ini ya. Karena berhubungan dengan diafragma berarti diafragma perut. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Kan? Sama Bapak paham. Kan? Ya kan? Pasti mengecil. Kalau yang ini pasti membesar kalau ekspirasi. Sama, perut dan dada sama. Perut dan dada. Ekspirasi pasti mengecil dulu. Tekanannya, baru udaranya masuk. Oke, selanjutnya ayo. Nah, kan ada seperti ini biasanya ya. Waduh, ini gimana ini Pak? Wow, ya. Ya, silakan. Yang baca. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ikut oleh Raffi di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, ia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antara tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. Oke, stop Bu. Terima kasih Bu. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu tidak kesulitan menjawabnya. Ya. Pasti yang A itu salah ya. Iya. Diafragma ya. Karena kan pernapasan perut itu hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Diafragma. Berarti urutan pertamanya apa? Diafragma. Inspirasi itu apa? Kontraksi. Nah, diafragma kontraksi yang mana Bapak Ibu? B. B ya? Ya. Tapi kok itu membesar ya Bapak ya? Ya, kalau inspirasi memang membesar Bu. Apanya yang membesar? Nggak, maksudnya itu loh apa, rongga dadanya. Rongga dadanya memang membesar. Tekanan udaranya yang tekanan udaranya mengecil ya Pak. Iya.
Mengecil, Bu. Iya. Tekanan menurun itu artinya Mengecil. Gitu ya. Iya, Pak. Mengecil. Makasih, Pak Ilmi. Ini nggak usah apa ya? Nggak usah dibaca semua pasti bisa. Inspirasi pernapasan perut. Langsung saja diafragma kontraksi. Tidak ada kontraksi, berarti jawabannya B. Seperti ini pasti menghemat waktu untuk mengerjakan, Bapak Ibu. Iya. Langsung dituju aja. Inspirasi kontraksi. Pernapasan perut diafragma. Langsung aja tuju diafragma kontraksi. Kalau pas ujian ada Pak Ilmi enak ya, Pak ya? Ya. Sebenarnya, nah ini coba lagi ada soal seperti ini ya, coba. Nah, ya ada salah satu yang baca silakan. Izin, Pak. Perhatikan gambar proses pernapasan berikut. A. Inspirasi. B. Ekspirasi. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah A. Gambar A. Otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. B. Gambar A. Otot antar rusuk relaksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. C. Gambar B. Otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara keluar. D. Gambar D. Otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, udara masuk. E. Gambar B. Otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara masuk. Berarti pernapasan dada ya. Saya beri kata kuncinya di sini ya. Gambar A itu pasti terakhirnya apa, Bapak Ibu? Nah, itu pasti udaranya masuk. Cocok. Nah, ini udaranya masuk. Cocok. B ini udaranya keluar. Cocok ya. Yang B itu relaksasi, Bapak. Kemudian gambar B udaranya masuk. Cocok. Salah ya. Ini jelas salah ini. Gambar B udaranya masuk. Salah. Maksud saya kita pilah-pilah satu persatu ya. Jadi tinggal sekarang A itu kan inspirasi pasti kontraksi. Betul ya ini ya? Iya. A relaksasi. Wah, jelas salah. Jelas salah. A kok relaksasi. Yang B kontraksi. Jawabannya A. Bapak. Jelas salah ini ya. Nah, berarti jawabannya apa, Bapak Ibu? A. Gambar A, antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Oke ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah sekali sebenarnya ya. Oke, lanjut berikutnya loh. Ini loh, maksud saya tadi kan, Pak, suruh mengurutkan Pak. Gimana ini urutannya? Cari dulu. Kalau seperti ini cari apa Bapak Ibu? Kata kunci. Diafragma. Pasti itu urutan Inspirasi pernapasan perut, berarti otot. Ini berarti pernapasan apa ini? Perut ya. Diafragma. Perut. Terus terakhirnya itu udaranya Masuk inspirasi. Nah, udaranya masuk pasti. Jadi yang pertama kali ini urutan pertama empat yang terakhir adalah nomor 3. Yang ada 2 1 4 3 2 1 4 3. Nah, sudah kan ya. Seru Bapak tuh mantap. Ya kan? Yang ini ya semalam kan kemarin Bapak Ibu, sekarang Bapak Pak Ilmi. Ya. Apa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Bapak. Oke, baik. Nggak apa-apa, wes. Coba tadi selingan. Kalau yang ini nggak boleh
ini Bapak Ibu ya, enggak ada rumusnya kalau seperti ini, harus dihafalkan ini ya. Oksiohemoglobin yang mana Bapak Ibu? Yang ini Bapak Ibu. Yang B, Pak. Hb plus O2. HbO2. D. Hb plus O2. HbO2. Menghasilkan HbO2. Hemoglobin ya. Oke. Kalau ini enggak seperti tadi ya, harus dihafalin ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang ini masih bisa ini. Ayo, silakan. Nomor 6. Ayo, ada yang bagian baca? Mohon maaf Pak, nomor 5 tuh bukannya D apa ya? Atau yang D apa yang B Bapak Ibu? D. Yang B. BO2, HbO2. Hb plus O2. Hb plus O2 jadinya HbO2. dia kan sama cuma beda panahnya aja, penguraian dulu atau apa dulu itu Pak? Iya. Bedanya itu di dia pertamanya itu kan sendiri-sendiri terus bergabung. Air hangat, Pak. Coba diamati dulu Bapak Ibu, biar hafal Bapak Ibu. Karena ini tidak seperti tadi ya, ada rumusnya. Kalau nggak salah D itu Pak. Pak, lihat. Di rangkuman ada. Di rangkuman ada. Kalau ya. yang sesuai yang di soal PDF, D yang betul, Pak. D itu. Pak, saya lihat dulu ya. D. Di rangkuman ada, Pak. Di rangkuman. Kalau salah dia HbO2 baru diuraikan. Kalau ini kan terbalik ke HbO2. Pak, saya carikan rangkumannya. Beda di panahnya aja, tapi kan sama itu, sama-sama O2. Rangkuman IPA. Di soal PDF yang dibagikan itu, Pak, di LSM itu bagian D yang betul. Oh, buat saya Bu. D Dino ya Bu ya, D ya. HP. Bentar, saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Air hangat sana. Mulai sana, pokoknya bisa dipegang. Jangan mau semua. Oksiohemoglobin. Oksiohemoglobin ya? Oh ya. Jadi dia itu dari ini Bapak Ibu, saya tunjukkan biar enggak keliru nanti ya. Itu tadi kebalik itu Bapak Ibu, bener. Terima kasih yang mengingatkan ya. Oksiohemoglobin. Ini. Nah, ini. Oksiohemoglobin ya. Nah, jadi HBO jadi Hb plus O2. Jadi jawabannya benar D ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Nah, tadi terbalik. Maaf ya. Oke, berarti sudah jelas ya. Jadi sama tadi ini yang mengecoh ini ya, yang mengecoh. Jadi yang benar adalah yang HbO2. Oh. Nah, HbO2, Hb. Nah, kan yang ini ya. Ini. Oke. Betul yang D Bapak Ibu. Jadi enggak ragu lagi ya, sudah tahu tadi. Kita cek. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Silakan. Iya, Pak. Oke, Pak. Pemasukan berarti
Inspirasi apa ekspirasi pemasukan? Inspirasi, Pak. Inspirasi. Berarti kontraksi ya, pemasukan udara. Di sini disebutkan pernafasannya apa enggak? Ini dada tulang rusuk. Ataukah Ada dada tulang rusuknya, Pak. Pernafasan dada, Pak. Ada ya? tulang rusuknya. Pernafasan dada. Iya. Pernafasan dada. Pernapasan dada ini? Iya, tulang rusuk, Pak. Pemasukan pernapasan di sini tidak disebutkan, Bapak Ibu. Tidak disebutkan. Ini termasuk pernapasan perut ataukah pernapasan dada, tidak disebutkan. Iya, karena ada tulang rusuk dan aorta diafragma. Iya, tidak disebutkan di sini, Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, karena pemasukan pasti otot antar tulang rusuknya kontraksi, diafragmanya juga kontraksi. Karena kan ini kata kuncinya adalah inspirasi pemasukan ya, pemasukan itu pasti kontraksi. Berarti keduanya kontraksi. Yang mana keduanya kontraksi? Yang A. Yang A, Pak. A dan kontraksi A ya. A, B, C. Oh yang mana, Pak? Kan tidak disebutkan apa pernafasan perut atau pernafasan tulang bagian B. Tulang rusuk ya. Yang A ya, Pak ya. Otot antar tulang rusuk dalam dan otot dalam ya. Iya, salah. Jadi jawabannya kan ada dua di sini ya. Keduanya kan pasti kontraksi ini, Bapak Ibu. Iya. Iya kan? Karena tidak disebutkan. Nah, sekarang tinggal pilih antara otot tulang rusuk dalam dan tulang rusuk dalam atau rusuk luar. Dalam. Nah, ya. Lihat gambarnya. Tulang rusuk yang dalam kan ini kan ya? Iya. Inspirasi. Bukan yang luar kan, ya kan? Yang dalam. Yang A, jawaban A, Pak. Ya, tapi biasanya seperti ini pasti ada salah satu, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada dalam dan luar ya. Biasanya enggak serumit ini kok biasanya. Biasanya enggak serumit ini. Inspirasi, Pak. Iya, ini inspirasi Bapak Ibu. Karena pemasukan udara. Pemasukan udara. Itu kan masuk udaranya. Ya. Dalam. Inspirasi. Jadi yang benar ya, Pak ya, tulang rusuk dalam ya. Tulang rusuk dalam. Ya. Tulang rusuk luar itu yang mana, Bapak? Dalam gambar itu. Yang inspirasi, Bu. Itu kan tulang rusuk dalam, yang tulang rusuk luar. Inspirasi. Mana tadi gambarnya tadi? Nah itu. Nah, tulang rusuk ini kan dari dalam kan, terangkat kan. Timbul. Dari luar ke dalam. Oh gitu. Iya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya, tanda panahnya ya. Iya Pak, kelihatan. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Silakan. Ini kalau teman-teman yang kelas 6 ini biasanya, kelas 5, kelas 6 ya pasti tahu. Alveolus, tempat apa alveolus itu Bapak Ibu? Pertukaran udara. Pertukaran udara. Oksigen, karbon dioksida. Pertukaran udara itu terjadi di alveolus. Nanti yang mana itu pertukaran udara? B ya Pak. B, Pak. Masuk udara. Proses pertukaran itu namanya apa? Dinamakan apa biasanya? Istilahnya apa? Jangan sampai kakak. Istilahnya apa pertukaran itu? Masuk. Pertukaran udara disebut juga dengan difusi ya, difusi Bapak Ibu. Difusi.
Jawabannya berarti apa Bapak Ibu? C. C divisi gas. C. C. Apa mana Pak? C. Jawabannya adalah yang C ya. Boten nyangkep lho Pak niki. Jadi ini hubungannya dengan alveolus. Hubungannya dengan alveolus itu, di alveolus itu terjadi difusi gas. Ini enggak ada ya. Oh, enggak ada. Di rangkuman sepertinya ya yang ada ya. Nah, ya. Difusi itu pembauran peristiwa pembauran, betul. Difusi Bapak Ibu. Difusi. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada soal seperti ini, Bapak Ibu lihat untuk ini ya. Ini ada gambarnya di sini seperti ini, proses difusi. Bentar ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Nah ini Kelihatan Pak. terjadi difusi di sini ya. Terjadi difusi. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 8. Coba ulangi nomor 7 lagi tadi Pak. Peta. Iya, makasih Pak. Anatomi dinding yang paling tipis pada. Alveolus itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proses pertukaran gas. Ya, alveolus. Nah, di sini yang alveolus itu nomor 2. Nah, nomor 2 berarti melalui proses difusi. Lanjut berikutnya, nomor 9. Yang mana ini? Yang termasuk pernapasan manusia. Hidung, faring, laring. Masih ingat Bapak Ibu urutannya? Hidung, faring, laring, trakea, dan paru. Bronkiolus paru. Faring, laring, trakea. Hidung, faring, laring, trakea, dan paru. Bentar Pak. Hidung, faring, laring, trakea, dan paru. Laring, trakea, dan paru. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 10. Tempat pertukaran di mana tadi? Tempat pertukaran gas, oksigen, dan alveolus. Nah, sekarang ke inspirasi lagi. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Ya, yang mana? Inspirasi. kontraksi ini disebut pernapasannya apa enggak ini Bapak Ibu? Tidak. Ya. Cuma terjadinya inspirasi saja. Hanya inspirasi saja. Berarti kalau inspirasi itu pasti kontraksi. Yang mana yang kontraksi? Yang D, Pak. Antar tulang rusuk ya. Berkontraksinya otot-otot eksternal antifoli rusuk dan berkontraksinya di yang D, Pak. Yang D, Pak. Yang B ini kontraksi keduanya ya? Relaksasi. Itu kan relaksasi, Bapak. Oh, relaksasi. Salah kan ini kan? Salah, Bapak. Ya, yang mana yang kontraksi?
Yang kontraksi C, Pak. Tapi yang kelihatannya yang C, Pak. D. Kontraksi antar otot-otot. Iya, yang semuanya kontraksi gitu, Pak. D. Enggak, yang C masih ada relaksasinya. Iya. Kalau Iya, relaksasi yang kan D, yang D. ekspirasi ya. Yang ini kan kontraksi kan Iya. ya? Iya, Iya, betul, Pak. Jadi kita cari, kalau tidak disebutkan di sini berarti kita cari aktivitas konsentrasi, berarti keduanya kontraksi. Ya. Lanjut nomor 12. Urutannya berarti pernapasan perut melibatkan apa Bapak Ibu? Diafragma. Perut diafragma berarti yang mana? B. Selain itu ada kata kunci berikutnya yaitu Inspirasi. Diafragma kontraksi. Yang B. Yes. Langsung pilih saja ya. Oke, nomor 13 yang mana ini? 1, 3, saluran pernapasan. 1, 3, 5, 6. Hepar itu apa sih Bapak Ibu? Hepar itu? Hepar hati ya Pak? Hepar itu hati ya. Berarti enggak termasuk kan ya. Trakea kan termasuk kan. Kolon? Kolon itu alat pencernaan ya? Alat pencernaan ya? Pencernaan kan enggak termasuk ya. Vakum natalis. Kolon itu jakun, ya Pak ya. Vakum natalis itu yang di hidung itu ya. Nah, berarti yang mana ini Bapak Ibu? 1, 3, 5, 6. 6. Vakum natalis apa ya Pak? Vakum natalis itu yang di hidung itu loh Bu. Vakum natalis. Rongga hidung. Hidung ya. Yang ini. Jadi kan ini masih termasuk ke dalam faring, trakea, paru. Trakea juga termasuk bronkus, termasuk bronkiolus, termasuk. Berarti yang selain itu adalah hepar, hati, kolon, usus. Jadi yang tidak termasuk adalah 2 dan 4. Nah, lainnya kan ada 4-nya ya. Ada 4 ini ada 4, ini ada 4 ya. Nah, berarti ini ada hepar ya kan, keliru berarti kan ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 5, 6. Berarti soalnya hampir sama kayak yang tadi ya Pak, yang hidup, faring, laring, trakea dan paru-paru. Ya. Cuman ini kan ada pengecohnya yaitu hepar dan kolon ya kan. Itu kan bukan termasuk dia ya. Oke, lanjut berikutnya. Pernapasan perut menyebabkan apa? Pernapasan perut. Ekspirasi loh ya. Ekspirasi berarti relaksasi. Yang E Pak. D. Diafragma melengkung. Diafragma melengkung. Iya, melengkung. Dia Pak itu ya. Ekspirasi itu kan diafragmanya relaksasi. Ya Bapak. Ini kan berarti salah ini kan ya. Ini kok kontraksi. Otot perut relaksasi. Iya Pak itu. Melengkung itu relaksasi ya Pak? Melengkung itu relaksasi. Berarti E. Coba kita lihat gambarnya biar kelihatan. Yang melengkung itu kan ekspirasi kan ya? Iya, Nah, diafragma melengkung itu adalah ketika peristiwa ekspirasi. Kalau inspirasi itu mendatar, Bapak Ibu. Mendatar. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah apa? Menyebabkan diafragmanya melengkung atau terangkat ke atas. Udara masuk jelas salah, wong ekspirasi masuk. Ya kan? Udara keluar.
rongga dada membesar itu adalah inspirasi. Rongga dadanya membesar, tekanannya mengecil, terus masuk. Itu inspirasi. Masuk. Ya kan? Kalau ekspirasi, rongga dadanya mengecil, tekanannya membesar. Ya. Nah. Oke. Lanjut nomor 15. Kalau ada gambar seperti ini coba lihat, ayo. Silakan. Yang mana ini kira-kira? Berdasarkan gambar, tulang rusuk kontraksi pada peristiwa apa? Tulang rusuk kontraksi pada peristiwa apa, Bapak Ibu? Inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi, Pak. Inspirasi. Inspirasi, berarti jawabannya adalah otot perut kontraksi. Otot perut kontraksi. Kalau kontraksi itu kan pasti inspirasi. Berarti jawabannya C. Ini kan ditanyakan peristiwanya. Peristiwa apa? Yaitu peristiwa inspirasi. Berarti C ya, Pak. Sudah paham Bapak Ibu? Itu jawabannya C ya Pak? Jawabannya adalah C. Oh iya. Ditanyakan kan peristiwanya. Kontraksi itu peristiwa inspirasi. Kalau relaksasi peristiwa ekspirasi. Ya, oke. Sekarang kita ke berikutnya Bapak Ibu. Kita ke jantung. Biasanya keluar apa enggak jantung? Keluar, Pak. Keluar. Nah, ini ya. Jantung itu sering sekali keluar. Nah, ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, jantung kita itu memiliki berapa katup, Bapak Ibu? 4. Jantung kita itu karena 4 bagian, katupnya juga ada 4. Katup yang pertama adalah trikuspid dari serambi kanan dan bilik serambi kanan dan bilik trikuspid ya. Katup pulmonal itu dari arteri pulmonalis. Katup mitral itu dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta dari bilik kiri ke aorta. Jadi yang paling mudah menghafal itu katup pulmonal dan katup aorta. Katup pulmonal pasti ke arteri pulmonalis. Karena ke arteri pulmonalis. Katup aorta itu dari bilik kiri ke aorta. Nah, sekarang tinggal katup trikuspid itu serambi kanan, bilik kanan. Kalau mitral serambi kiri, bilik kiri. Nah, ini harus dihafalin Bapak Ibu. Ya, harus dihafalin. Yang kuning-kuning itu loh Bapak Ibu. Nah, ini yang warna kuning ini loh, yang warna kuning ini ya. Ini yang dihafalkan ya. Oke. Jadi katupnya ada 4. Lanjut berikutnya. Sekarang pembuluhnya ada berapa? Ada pembuluh arteri, ada pembuluh kapiler, ya kan? Yang arteri itu kayak oksigen, jantung ke bagian tubuh lainnya, itu arteri. Kalau vena itu miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi dia itu kembali ke jantung. Darah yang kembali ke jantung itu melalui pembuluh vena. Kapiler apa kapiler? Menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil.
Itu kapiler. Kapiler itu pembuluh sing kecil-kecil itu Bapak Ibu. Itu kapiler ya. Jadi menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil itu namanya kapiler. Nah, berarti pembuluh yang kaya oksigen itu yang mana? Vena atau ke arteri? Arteri. 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 Kenapa? Karena dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kalau yang vena itu dari seluruh tubuh balik ke jantung, makanya dia membawa darah Nah, oke. Sekarang yang sering keluar juga yaitu fase siklus jantung, sistol dan diastol. Sistol itu pasti kontraksi. Diastol itu pasti relaksasi. Itu pasti Bapak Ibu. Sistol itu pasti kontraksi. Kalau kontraksi darahnya keluar. Kalau relaksasi darahnya mengisi. Menuju jantung. Nah, sistol itu bentuk jantungnya pasti menguncup. Diastol itu bentuk jantungnya pasti mengembang atau menggembung. Nah, ini. Kita lihat saja di sini pasti tahu Bapak Ibu perbedaannya ya. Coba kita lihat. Kalau bentuknya besar seperti ini, menggembung seperti ini, berarti dia diastol. Kalau nanti gambarnya kok lurus seperti ini, berarti sistol. Ini kata kuncinya di sini. Sistol itu pasti kontraksi. Diastol itu pasti relaksasi. Ya. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya. Nah, kita lihat yang warna merah ini kayak oksigen. Yang warna biru ini miskin oksigen. Ya. Nah, yang kaya oksigen itu termasuk seram di kiri dan bilik kiri. Ini kiri loh ya Bapak Ibu ya. Tapi tangan kita itu yang kanan. Iya kan? Jangan terbalik loh Bapak Ibu. Ini kan kalau kita lihat, ini kan kanan kita kan ya? Iya Pak. Iya kan? Nah, biasanya terbalik. Bapak Ibu ini biasanya terbalik. Terbaliknya di mana? Ini dikira seram kanan. Ini dikira bilik kanan. Padahal berlaku kebalikannya, Bapak Ibu. Seperti berhadapan. Iya, berhadapan, berlaku kebalikannya. Lah, yang sebelah sini ini kayak oksigen, yang sebelah sini ini kayak karbon dioksida. Atrium itu nama lainnya adalah seram. Ventrikel itu nama lainnya adalah bilik. Jadi yang kayak oksigen yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Pak, boleh di scroll ke atas sedikit Pak. Scroll ke Lihat atas. diastol sama Oh, diastol sama sistol. Iya. Makasih Pak. Jadi yang menguncup itu namanya sistol. Yang mengembung itu namanya diastol. Ya. Nah, ini aja kelihatan Bapak Ibu ya. Kalau dia itu menguncup pasti darah keluar. Panahnya ini loh Bapak Ibu. Lihat panahnya. Besok kalau di UP di ujian itu lihat panahnya. Kalau panahnya keluar seperti ini berarti dia sistol. Kalau panahnya masuk seperti ini maka diastol. Lah, masuk itu kan seperti balon ya Bapak Ibu, balon kemudian dimasuki udara mengembang kan, iya kan? Iya kan? Balon ketika dimasuki udara kan mengembang seperti ini.
Kalau balonnya itu udaranya dikeluarkan, maka mengempis. Nah, peristiwa mengempis ini namanya sistol. Peristiwa mengembang itu diastol. Diastol. Mengempis sistol, mengembang diastol. Nah, sistol, diastol. Oke, baik. Sekarang kita ke soal ya. Soalnya ya, baik. Saya carikan soalnya. Sekarang Bu Ayu mana aja ya? Iya. Sekarang Bu Ayu mana aja dulu. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, ini ada soal seperti ini. Coba kita lihat yang jantung. Lah ini Bapak Ibu. Nah, biasanya soalnya seperti ini. Tekanan sistol. Tekanan sistol itu berarti kontraksi apa relaksasi Bapak Ibu? Sistol. Kontraksi. Sistol kontraksi. Kenapa yang A ini kok salah Bapak Ibu? Karena bilik kanan. Salahnya bilik kanan. Ya. Terus ada kata kunci berikutnya Bapak Ibu ya. Ada kata kunci berikutnya yaitu yang kuning ini Bapak Ibu. Sistol itu selain kontraksi dia itu adalah batas atas. Tertinggi. Kalau diastol itu batas bawah. Misal Bapak Ibu di tensi ternyata di situ tensinya adalah 120/80. Maka 120-nya itu dinamakan dengan sistol. Batas atasnya maksudnya. Sistol itu batas atas. Kemudian diastol itu adalah batas bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tekanan terendah, berarti ini bukan sistol, tapi dia diastol karena tekanan terendah. Kemudian B ini tekanan terendah, berarti dia bukan sistol, tapi diastol. Ini tekanan tertinggi, berarti ini yang sistol, cocok. Yang ini sistol, cocok. Yang ini sistol, cocok. Berarti kan antara C dan CDE. Iya kan? Dan menurut kata kuncinya kan sistol itu batas atas. Ya kan? Batas tertinggi. Batas atas. Maka jawabannya adalah CDE. Sekarang kenapa yang D itu kok tidak dipilih Bapak Ibu? Itu bilik kanan Bapak. Kanan. Bilik kanan ya. Bilik kanan. Harusnya bilik kiri. Bilik kiri. Ya. Nah, itu. Nah, terus yang kedua menguncup. Sama kan? Menguncup ya kan? Sistol itu kan menguncup. Sama. Kemudian yang E itu juga menguncup. Berarti ini perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kalau yang E itu darah keluar, darah masuk ya. Darahnya masuk. Jelas? Jelas salah. Ya, salah ya. Memompa darahnya darah keluar. Jelas salah. Jadi ini salahnya yang E itu di sini ya. Darah masuk ke jantung. Masuk kan ya. Ini jelas salah di sini ya. Salahnya itu ya. Salahnya di sini. Kalau yang D ini salahnya di mananya kira-kira? Hampir sama. Bilik kanan. Nah, ini yang membedakan ya. Nah, Bapak Ibu ya, ini jadi ada kata kuncinya ya. Sistol itu kontraksi. Selain kontraksi dia itu batas atas. Diastol itu relaksasi. Selain relaksasi bawah. Atas bawah. Ini ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya pasti seperti ini. Kalau yang menguncup itu berarti udaranya keluar.
Balon kok ngimpes berarti udaranya keluar, sistol. Balon kok udaranya masuk ke balon berarti dia diastolis. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, Pak. Paham. Sudah diadakan soal suka bingung. Oke, Bapak Ibu. Bapak yang menguncup tadi udara keluarnya sistol ya Bapak malah ya? Apa Bu? Apa sistol, diastolik? Iya, menguncup udaranya keluar tadi sistol ya Bapak ya? Sistol itu apa sih Pak? Sistol Bu. Udara keluar. Sistol itu apa? Sistol itu ketika jantung itu menguncup. Itu iya, menguncup udara keluar. Udaranya keluar. Nah, sistol itu berarti dia kontraksi. Aduh, putus-putus sinyalnya nih. Kalau yang mengembung seperti ini, udara ya. Udara. Peredaran darahnya atau darahnya masuk. Ya relaksasi. Ya, oke, lanjutnya ke tulang Bapak Ibu. Keluar. Sistol itu udara masuk ya Pak ya? Sistol udara keluar. Darah yang keluar. Iya, udara keluarnya sistol. Sistol itu darahnya keluar Bapak Ibu. Sehingga mengempis. Inspirasi kan? Sehingga mengempis. Ya, kalau diastol itu darahnya masuk mengembang. Keluar. Ya. Beda dengan yang inspirasi ekspirasi loh ya Bapak Ibu ya. Kalau inspirasi kontraksi udaranya masuk. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Nanti kontraksi berarti darahnya masuk Pak. Oh iya ya. Enggak ya. Jangan sampai kebalik dengan yang pernapasan Bapak Ibu. Kayak ini kalau masuk diastol. Tol laut, tol darat. Ini kita lihat gambarnya saja sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Dari arah panahnya ini. Ya. Yang mengempis tadi mengempis itu sistol. Jadi kebalikan dari pernapasan ya Pak ya? Ya. Kalau pernapasan itu kontraksi udaranya masuk. Kalau yang ini sistol itu kontraksi darahnya keluar. Ya. Ya, Bapak Ibu tadi kan masih rancu dengan pernapasan masalahnya ya. Nah, kok kontraksi kok keluar Pak? Padahal tadi kan di pernapasan kan kontraksi. Nah, beda ya, beda bahasan antara pernapasan dengan peredaran darah ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke tulang Bapak Ibu. Tulang ini biasanya sering keluar juga ya. Tulang hulu. Nah, yang sering keluar saja yang saya terangkan di sini nanti ya. Nah, ini. Nah, tulang hulu itu berada di mana Bapak Ibu? Bagian atas tulang dada. Iya, tulang rusuk yang pertama dan kedua. Ya, itu tulang hulu ya, tulang hulu. Atau disebut apa tulang hulu itu Bapak Ibu? Manibrum. Nah, betul. Kemudian tulang badan itu tulang rusuk yang ketiga sampai ke sampai ke 7. Ya, ketiga sampai ke 7. Nah, disebut apa Bapak Ibu tulang badan itu? Tulang rusuk sejati. Tulang badan kok Bu. Tulang badan itu disebut dengan gladiolus. Nah, betul sekali ya. Nah, tulang rusuk sejati itu 1 sampai 7. Nah, terus dibagi lagi 1 dan 2 itu manibrum, 3 sampai 7 itu gladiolus, tulang badan. Begitu Bapak Ibu. Tulang badan dengan tulang dada itu beda ya Pak? Ya, bagian dari tulang dada.
tulang hulu, kemudian tulang badan itu bagian dari tulang dada. Penyusun tulang dada, begitu. Ya. Nah, ini kan susunan tulang dada satu itu terdiri dari tulang hulu. Nah, itu kan. Nah, jadi bagiannya ini termasuk ya. Oke. Saya ulang sekali lagi, yang tulang hulu itu urutan keberapa Bapak Ibu? 1 dan 2. 1 dan 2. Disebut juga dengan apa ini? Tulang manibrum. Ya, manibrum. Kemudian yang 3 sampai 7 disebut apa? Gladiolus. Tulang dada. Atau tulang badan. Kemudian yang tajuk pedang itu yang mana Pak? Tajuk pedang itu yang ini. Yang tengah bawah. Bagian bawah sendiri ini loh Bapak Ibu. Bagian bawah tulang dada. Mirip pedang ya, kan lancip gitu ya. Nah, itu. Nah, yang sering keluar itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kenapa kok disebut dengan rusuk melayang Bapak Ibu? Karena dia yang terletak di bagian belakang tulang punggung. Karena dia tidak terhubung dengan yang lainnya. Tulang dada. Ya kan? Maka disebut dengan melayang. Nah, tulang rusuk palsu itu kenapa? Karena dia itu satu terus bercabang. Maka disebut dengan palsu. Yang lainnya kan satu rusuk gabung kan, ya kan? Satu rusuk gabung, satu rusuk gabung, satu rusuk gabung. Lah, yang ini berapa rusuk ini? 3 rusuk. 3. Ya. Nah, 3 kan yang ketujuh kan ikut yang tadi kan ya. Maksud saya yang ini ya. 3 rusuk ini ikut sini ya, gabung ke sini, gabung ke yang 7 gitu. Makanya disebut palsu. Palsu ya. Yang ini kenapa melayang? Karena tidak terhubung dengan tulang rusuk. Paling bawah sendiri, urutan ke-12. Katanya yang sebelah kiri itu tulang punggung. Ada tulang rawan tuh maksudnya yang mana Pak? Kan yang kanan tadi tulang rusuk palsu. Di depannya tulang rusuk palsu. Tulang rusuk. Tulang rawan itu Bapak Ibu yang warnanya putih. Rawan itu artinya ya lebih lembek dari yang tulang muda Pak ya. Kalau ayam. Kayak tulangnya ayam gitu, kalau dikeletak itu bisa itu loh ya. Nah itu ya. Kalau namanya siapa ya? Nah itu. Tulang muda. Tulang muda ya. Izin Pak, itu tadi maaf yang tulang palsu gimana Pak tadi? Yang tulang palsu itu dia itu satu terus bercabang gini loh Bu. Ya. Ini kan satu terus bercabang ke sini kan. Nah ini. Dengan dari 7 itu. Iya. Kalau yang ini gabung ke 7 itu kan, ya kan. 8, 9, 10 itu kan gabung ke 7 ya. Nah, kenapa kok melayang Pak? Ya iya, wong nggak terhubung ke sini, nggak terhubung ke sini ya. Oh, jadi dia melekat di bagian punggung saja Pak. Iya. Jadi belakangnya itu dia melekat di punggung, tapi tidak melekat di depannya. Di dada. Enggak melekat di dada. Itu namanya melayang. Kalau 3 jadi 1 seperti ini, maka palsu. Nah, palsu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke soalnya. Coba kita lihat. Nah ini. Manubrium. Urutan keberapa tadi manubrium? 1 dan 2 Pak. 1 dan 2 terletak paling paling atas tulang dada. Ya kan? Ini pertama dan terletak paling bawah, berarti salah ya. Ini kedua terletak paling bawah, salah. Ya, kalau ini
tulang rusuk pertama dan terletak paling atas benar, ya kan? Dia kan pertama kan ya? Nah, benar, tapi karena ini bawah salah. Jadi yang benar yang C. Oke, lanjut berikutnya. Tulang. Oh, hanya ada satu ya. Oke. Jadi intinya itu Bapak Ibu, kalau tulang itu ya ini sering keluar ini. Jadi urutan pertama dan kedua adalah hulu. Urutan ketiga sampai ketujuh adalah tulang badan. Rusuk sejati. Rusuk sejati itu percampuran 1 sampai 7 itu rusuk sejati ya. Lah, rusuk sejati itu ada hulu, ada badan gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Sejati ini kan rusuknya ada 7 ya kan. Yang 1, 2 disebut hulu, yang 3 sampai 7 disebut tulang badan. Itu loh Bapak Ibu ya. Nah, tulang rusuk palsu jumlahnya ada 3. Di bidang studi. Lagi, Pak. Kak mungkin balikin nih Didi. Ini. Nah, ini ada kan keterangannya. Tulang hulu itu pertama dan kedua, tulang badan itu di tengah-tengah yaitu tulang rusuk ketiga sampai ketujuh. Taju pedang itu yang tengah-tengah tadi ya, paling bawah ya, paling bawah kan. Taju pedang terletak di bagian bawah dari tulang dada, paling bawah. Kemudian rusuk melayang jumlahnya ada 2. Nah, tulang rusuk ini pada ujung belakang bersambung, ya kan? Belakangnya kan bersambung dengan apa? Tulang belakang. Ujung depannya bebas, tidak bersambung. Makanya disebut melayang. Karena yang belakang saja yang bersambung, yang depan tidak bersambung. Nah, rusuk sejati itu yaitu 1 sampai 7. Itu rusuk sejati ya. Jumlahnya ada 7. Kemudian tulang rusuk palsu jumlahnya ada 3. Kenapa palsu itu? Kadang tadi ya, Pak. Memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati pada bagian belakang berhubung dengan ruas belakang, sedangkan ketiganya itu jadi 1. Ya kan? Kadang tadi ya. Belakangnya itu jumlahnya 3, tapi depannya 1. Mengkerucut jadi 1. Itu namanya rusuk palsu. Oke. Baik, Bapak Ibu, nyampe sini ada pertanyaan terkait dengan IPA. Tulang rusuk. Ya, nanti dicatat lagi ya Bapak Ibu ya. Makanya, Pak, sampean kok bisa nulis sampai 27 halaman itu gimana Pak? Ya tadi itu seperti itu. Yang penting-penting itu saya catat gitu. Jadi satu thread gini itu ya isinya cuma sedikit ya. Jadi inspirasi itu berarti kontraksi. Nah, itu saya tulis bawahnya lagi ekspirasi, relaksasi. Sistol, kontraksi. Diastol, relaksasi. Ya, gitu-gitu itu Bapak Ibu ditulis, dirangkum sendiri, jadi catatan kecil gitu ya. Dirangkum. Nah, itu yang memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan. Setidaknya kalau kita pegang kuncinya, soalnya akan bisa terjawab ya. Nah, sekarang nggak punya kunci, terus Bapak Ibu ngerjakan soal, kira-kira bisa jawab apa enggak? Ya enggak bisa, enggak punya kunci. Ya. Dibuka pakai apa kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kuasai kuncinya, pasti bisa menjawab soal. Amin. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, latihan di LMS itu banyak sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, Pak, mohon maaf Pak, boleh bertanya lagi Pak?
Ya, silakan. Itu kan kalau yang udah baru keluar itu kan info tentang UP. Kalau pretest itu memang belum keluar kisi-kisinya atau gimana Pak? Atau sama kisi-kisinya kayak tahun kemarin? Begini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu bingung, pretest itu apa sih Pak? Pretest itu sama dengan tes awal sebelum PPG. Jadi soalnya apa Pak? Soalnya sama dengan UP, bobotnya lebih rendah. Ya kan? Nah. Oh, jadi sama UP toh Bapak itu? Ya, Berarti kisi-kisi UP Pantes sama itu pretest sama ya Pak kisi-kisinya? Kisi-kisinya ya hampir sama. Kenapa? Memang di tes awal Bapak Ibu itu. Tes awalnya yang paling bagus itu yang masuk PPG. Yang tes awalnya kurang bagus, ya belakangan masuk PPG-nya gitu. Pulang lagi ya Pak ya pretest. Iya, sama dengan kayak Bapak saya Ibu itu ulang loh. lagi. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak saya beri soal dulu ya, coba kerjakan. Nah, ternyata ada anak itu yang misalkan soalnya 10 ya, sudah bisa menjawab 9. Berarti anak ini pintar. Langsung dimasukkan kelas eksklusif kan gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu, dikasih pretest ternyata bisa. Ya langsung aja ke PPG kan gitu ya. Dikasih pretest kok masih rendah, berarti suruh belajar lagi dulu ya. Berarti pretest ini nanti untuk perankingan gitu Pak? Pretest itu untuk perankingan, yang mana yang lebih dulu berangkat gitu Bu, maksudnya. Nah, misalnya nggak masuk PPG ini berarti nanti besoknya anak kita selagi apa ranking yang ini Bapak? Kalau enggak lulus ya tes lagi Bu. Tapi kalau lulus nilainya lebih rendah berarti ya nunggu giliran berikutnya. Makanya kalau pretest itu nilainya yang tinggi biar ya Bapak, amin. Biar cepat. Amin, doanya gitu Bapak. Oke, ada lagi silakan. Kalender itu Bapak. Kalender antara Masehi dan Hijriah itu Bapak. Pengertiannya yang membingungkan. Pengertiannya yang membingungkan. Baik. Sekarang biasanya itu kalau kalender Bapak Ibu itu yang kita lihat dulu, yang Masehi itu jumlahnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, ini bisa dicatat ini. Lebih banyak jumlahnya daripada yang Hijriah. Nah. Kamu nanya. Nanya. Kamu Termesu. Saya bukakan kalender. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih tulang Bapak. Nah ini. Sudah Pak. Ya. Sudah ya? Iya sudah. Nah ini loh Bapak Ibu ya. Nih. Makanya kalender Masehi itu kan jumlahnya lebih besar. Kalender Hijriah jumlahnya lebih 54 hari. Sedikit, ya kan? Kan ada yang kabisat, ada yang enggak kan ya. Yang kabisat itu kan yang habis dibagi itu kan ya. Itu namanya kabisat. Jadi kalau kabisatnya Masehi itu ya 366 hari. Kalau kalender Hijriah 355 ya. Nah ini. Nah, berdasarkan apa kalau Masehi itu? Revolusi bumi. Revolusi bumi. Kalau Hijriah itu berdasarkan apa? Revolusi bulan. Revolusi bulan. Ya. Nah, kalau kita lihat itu biasanya selisih pasti. Selisihnya berapa hari Bapak Ibu? 11 hari. 11 hari. 11 hari selisihnya. Ya, wis itu aja dipegang teguh ya. Ini. Kenapa kok Idul Fitri 2015 dengan 2014 itu kok beda lebih cepat. Terus maju ya kan? Terus maju terus kan ya? Iya. Majunya berapa hari Bapak Ibu majunya? 11 hari. 11 hari.
Kenapa itu alasannya? Karena jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak dari dibandingkan dibanding kalender Hijriah. Itu alasannya. Kenapa kok ini kok terus maju terus Pak Idul Fitrinya? Kenapa? Karena memang Masehi itu jumlahnya banyak harinya, sedangkan Hijriah sedikit, jadi ini maju terus. Ya, majunya 11 hari. Gitu. Nah, ini. Nah, coba ada yang bagian baca ya, silakan. Ada yang bagian baca, silakan. Silakan, ada salah satu yang bagian baca, silakan. Busna, silakan Busna. Iya, Bu. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi, dan peredaran bumi mengelilingi bumi atau revolusi bulan berpengaruh kepada penentuan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Secara sederhana, bila kalender Masehi dan Hijriah berdasar A. Kalender Masehi mendasar perhitungan pada peredaran bumi mengitari bulan. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari matahari. B. Kalender Masehi mendasar penghitungan pada peredaran matahari mengitari bumi. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari bulan. C. Kalender Masehi mendasar perhitungan pada peredaran bumi mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran bumi mengitari bumi. Bulan mengitari bumi. Kalender Masehi mendasar perhitungan pada peredaran planet mengitari matahari. Kalender Hijriah mengacu pada peredaran planet mengitari bumi. Yang E, kalender Masehi dan kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi. Jawabannya yang C. Rumusnya apa tadi Bapak Ibu rumusnya? Kalender Masehi. Nah, kalender Masehi itu berdasar revolusi bumi. Revolusi bumi itu apa sih pengertiannya itu Bapak Ibu? Revolusi bumi itu pengertiannya apa? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu disebut revolusi bumi. Jadi buminya itu mengelilingi matahari. Berarti Masehi. Kalau revolusi bulan itu gimana Pak? Bulannya mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Itu disebut revolusi bulan mengelilingi bumi. Bulan itu kalender Hijriah. Ya. Ini harus paham. Kalau enggak paham tertipu. Misal tadi enggak ada kuning-kuning seperti ini pasti Bapak Ibu bingung. Pada keliling semua ya, gitu. Iya. Pada keliling semua ini gimana ini ya? Jadi Masehi itu peredaran bumi mengelilingi matahari. Hijriah bulan mengitari. Kalender Masehi itu kalender. Coba diingat-ingat Bapak Ibu. Revolusi bumi berarti didulukan buminya Bapak Ibu. Revolusi bumi berarti bumi mengelilingi matahari. Revolusi bulan berarti bulan mengitari bumi. Nah, jadi di situ revolusi bumi berarti buminya didulukan. Revolusi bulan berarti bulannya didulukan. Bulannya didulukan. Ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini waktunya. Itu kalau revolusi bulan itu tidak sampai 30 hari. 30 hari. 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Itu waktunya. Waktunya seperti itu ya, itu sudah rumusnya ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini ditanyakan lagi. Kenapa? Ini coba dibaca. Kok bisa jawabannya C itu gimana? Ya, coba dibaca silakan. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut juga kalender Komariah.
Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam 1 bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Yang hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Berbeda dengan kalender Masehi. A. Kalender Hijriah lebih cepat 9 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 9 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. B. Kalender Hijriah lebih cepat 10 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 10 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang C, kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang D, kalender Hijriah lebih cepat 12 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 12 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang E, kalender Hijriah lebih cepat 13 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 13 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Ya, gimana Bapak Ibu? Paham nyampe sini? Iya Pak. Nah, jadi memang kalau puasa itu ya kalau tidak 30 ya 29 hari. 9 hari. Ada puasa 28 hari. Nggak ada kan ya. Kalau enggak digenapkan 30 ya 29,9 kan gitu kan ya. Nah, makanya kan lebih cepat ya perhitungannya di situ 29,5 ya kan. Nah, antara 30 dan 29 berarti 29,5 sehingga lebih cepat berapa hari dengan Masehi? Lebih cepat hari. Masehi 11 hari. 11 hari ya Bapak Ibu. Oke, ini kecuali ya rotasi dan revolusi bulan sangat bermanfaat dalam apa? Dalam hal gravitasi bulan terhadap bumi, mengetahui prediksi arus aliran laut, pasang surut itu loh, memperkirakan dan menentukan permulaan tahun Hijriah ya umat Islam, penentuan Idul Fitri dan Idul Adha itu ya. Kemudian memprediksi munculnya gerhana bulan dan matahari. Nah, kecuali yang mana memprediksi munculnya bintang kejora. Awas. Baik, Bapak Ibu, nyampe sini ya. Ini sudah selesai, sudah pukul 9 dan bermanfaat. Nanti bisa dibaca-baca lagi untuk rangkumannya, soal-soalnya ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ilmi untuk materi yang disampaikan kembali ya. Ini nanti kemarin kan Bu Dewi ya, Bu Dewi kan mau memberikan materi tambahan. Nanti materinya ini saya soal-soalnya itu saya cantumkan di tryout di sana, nanti ada pembahasan lagi. Jadi Bu Dewi nanti akan membahas tryoutnya ini karena belum tersampaikan di matematika Ibu Bapak yang ini pola gambar yang seperti itu. Saya nanti Bapak Ibu bisa mencoba menjawab di soal TO ya. Jadi ada pembahasannya. Ini akan menyempatkan. Kita doakan ibundanya Bu Dewi agar secepatnya sehat kembali. Amin ya Allah. Amin. Semoga bisa cepat sembuh ya Bu ibunya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Ilmi
mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Kita siap nanti besok untuk mengerjakan tryout-nya. Ya, dicoba nanti Ibu ya, Ibu Bapak ya. Coba kemampuannya. Kalau bisa, diusahakan untuk menggunakan kita sempatnya nih jam berapa misalkan. Tempatnya jam berapa, diluangkan waktu 3 jam. 3 jam misalkan untuk yang Bumi aja, Bu. Iya, Bu. Bu Susi, ya. Itu yang dikerjakan itu yang link yang sudah dikirim tadi malam itu? Belum. Apa ada lagi? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, iya. Nanti, oh, iya. Nanti besok pagi. Nanti diusahakan gini, Bu, cari waktu misalkan 3 jam yang tidak terganggu gitu kan, mau sore atau mau malam. Jadi sempatkan 3 jam itu untuk itu gitu iya. ya. Waktu untuk mencoba waktunya 120 soal ini bisa nggak menjawab ketepatan waktunya itu ya. Jadi kita mencoba untuk ketepatan waktu dan soal itu bisa nggak selama 3 jam itu 120 soal. Jadi kita ini pada saat pretest ataupun UP nanti sudah saya kurangnya tuh misalkan kurangnya di mana nih, harusnya jawab apa dulu supaya lebih cepat misalkan. Kalau kalau pretest itu masih bisa di ini ya, tapi sama UP juga ya Bu ya, masih bisa ada yang belum disimpan itu kan, masih di iya ragu-ragu di ini dulu misalkan. Nanti waktu, tapi usahakan untuk ragu-ragu kita ada jeda waktu ke selesai itu harus siap ya. Jadi jangan sampai waktunya habis ragu-ragunya masih belum diklik. Ragu-ragunya masih belum. Jadi kita usahakan ini untuk hitungan-hitungan. Nah, hitungan-hitungan kalau misalkan hitungannya kita lihat, wah ini lumayan sulit nih. Kita lewat aja dulu untuk hitungan-hitungannya. Nanti kalau misalkan ada yang hitungan yang mudah, pada saat kita mengerjakan, kerjakan seperti itu. Jadi untuk mempercepat dan menyingkat waktu kita juga lumayan ya. Bu, mau nanya Bu, pada saat kita mengerjakan TO-nya itu, pada saat selesai mengerjakan itu muncul nggak nilainya, Bu? Ada muncul nilainya. Dilihat nilainya, nanti bisa berapa soal yang bisa dikerjakan dengan baik. Nanti itu bisa diulang, Bu. Misalkan kita mau mengulangnya lagi, coba lagi, diulang lagi. Jadi untuk agar mudah ingat itu sering buka soal. Walaupun sebentar kita ini ya sering. Yang ini yang pretest kan masih ada jeda waktu nih, masih lama. Lumayan lah gitu, lumayan untuk dibuka. Kalau ada waktu luang, lihat lagi YouTube-nya. Jadi metode belajarnya juga kan berbeda-beda. Ada yang harus melihat langsung, melihat Pak Ilmi, mungkin melihat Bu Dewi menjelaskan, baru mengerti, baru paham. Berarti harus sering membuka YouTube-nya. Jika ada yang paham dengan membaca saja, bisa. Bu, berarti di TO-nya itu boleh diulang-ulang ya, Bu? Boleh. Itu minta tolong yang link soal itu sampai pretest ya Bu ya, jangan ditutup ya Bu untuk latihan. Bagaimana Pak Ilmi biasanya ini? Takutnya nanti kalau nggak latihan lupa lagi Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya.
Jadi lebih di ini lagi Bu ya. Terus benar tadi kata Pak Ilmi, ketika kita lupa agar ingatan kita lebih tajam lagi, kita dengan menulis sama. Saya juga seperti Pak Ilmi, ya, Pak Ilmi mungkin lebih rapi. Kalau saya yang penting ada hal kecil. Oh ini intinya apa? gitu. Coret gitu ya. Di buku itu memang kalau dilihat lagi ini catatannya mana ya, tapi ada yang pernah ditulis gitu, ada yang ditulis. Jadi dipraktekkan dengan menulis gitu. Nulis. Misalkan kata kuncinya, oh ini saya suka lupa. Ini apa? Langsung ditulis, nanti diingat kembali. Yang penting ada oretan, ada coret-coret gitu, ada ini. Jadi menarik ya. Kita mengikat ilmu itu dengan tulisan agar lebih tajam lagi pemahamannya, ingatannya. Dan waktu yang tepat, yang bagus biasanya di sore hari setelah asar ya, setelah asar atau di pagi hari. Nah, waktunya jam 2 malam tuh. Jam 2 malam sampai pagi hari itu lumayan untuk mengingat yang bagus. Ada istilah apa ya? Kalau saya bilang istilah jangka panjang, ada jangka pendek. Ada mengingat jangka panjang, ada mengingat jangka pendek. Intinya waktunya asar dan setelah pagi sebelum subuh atau setelah subuh. Seperti itu. Mudah-mudahan ya kita semua diluruskan. Amin. Tetap semangat ya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor semangatnya. Iya, mudah-mudahan ada hasilnya. Lumayan Bu ya. Bu Susi gimana, saya usianya udah 50 tahun. Ih lumayan, masih 10 tahun kan. Masih lumayan ya. Kita berapa? 60 ya? 10 tahunan. Nah, lumayan. Mau 50, yang penting ada semangat, ada ini ya. Waktu kemarin ada yang 2 tahun lagi ke masa pensiun, tapi semangatnya lumayan tinggi dan akhirnya lulus, dan 2 tahun juga lumayan untuk nikmati kerja keras kita ya, hasil kita gitu, hasil kerja keras kita. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, belajarnya untuk malam hari ini kita cukupkan. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Ilmi untuk ilmu yang telah diberikan. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru hebat yang masih semangat berjuang untuk keluarganya. Malam hari ini kita tutup. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bapak Bu. Ilmi. Sama-sama, malam ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.